Ya, selamat malam teman-teman. Aku buka dulu perkenalan karena malam ini diskusi akan menjadi menarik. Adalah tentang, ini masih dalam rangka Agustus ya, dalam rangka Agustusan 2020, di mana sebenarnya Agustus kali ini tidak seideal Agustus-Agustus lainnya. Tapi justru pada Agustus tahun ini kita mengalami banyak singgungan-singgungan yang sangat menarik. Oleh sebab itu, aku sangat apresiasi banget malam ini Kak Andi dengan Fotografi from Home Semarang. Kemudian teman-teman yang hadir di sini juga antusias banget untuk mendengarkan topik ini gitu kan. Ini topik yang sangat penting karena apa? Karena ini akan jadi pertanyaan apa dan bagaimana Indonesia merdeka. Kita udah 75 tahun ya. Tapi apakah ada yang mengetahui gitu loh? Apa gitu loh? Bagaimana Indonesia tuh merdeka gitu. Karena ya memang kita harus bertanya. Kita harus bertanya ya setelah 75 tahun ini wajib banget kita bertanya gitu apa namanya untuk mendapatkan apa ya pokok-pokok pikiran gitu loh tentang siapa kita gitu, siapa kita. Kemudian aku menyadari ya, aku sendiri pun menyadari betapa aku tuh luput gitu, apa namanya dari pemikiran aku sendiri gitu. Kemarin kita baru aja sharing tentang di titik nol bangsa Indonesia, Gedung Pola ya, Taman Proklamasi itu luput sekali dari radarku gitu ya tentang betapa pentingnya Gedung Pola, kemudian pidato Bung Karno tentang Gedung Pola yang beliau menitipkan warisan tentang Gedung Pola, betapa pentingnya tanah keramat yang ada di proklamasi gitu kan. Apalagi yang paling menarik adalah kita berasa bahwa museum di Indonesia itu banyak, tapi tentang museum yang menceritakan tentang Indonesia secara keseluruhan itu, secara lengkap itu nggak ada gitu. Yang ada semuanya prehistorik. Prehistorik itu sebelum Indonesia modern. 17 Agustus 45 itu adalah Indonesia modern, di mana Indonesia mulai menjadi sejarah modern kita gitu. Tapi kebanyakan museum itu adalah masa-masa sebelum itu. Museum tentang apa namanya tentang secara lengkap itu aku tidak menemukan itu gitu kan. Akhirnya ada kegambangan-kegambangan di hari ini, banyak banget narasi-narasi baik itu di TV, di media sosial tentang beberapa topik menyangkut kebangsaan kita gitu kan. Yang jadi menarik adalah bahwa ada dua fotografer, Franz dan Alex Bendur, yang mendokumentasikan proklamasi, dan foto itu hanya dilihat 3 atau 4 foto. Sekarang ini atau beberapa waktu ini dari 2015 atau 2000 sebelumnya, Bang Oscar, Mas Hermanus, teman-teman di Yayasan Bung Karno itu berjuang mencari jejak. Kan jadi pertanyaan, kenapa gitu apa namanya sulit sekali untuk mencari jejak itu gitu kan apa namanya mencari jejak siapa kita, kebangsaan kita tuh sulit sekali gitu kan. Nah hari ini kemarin aku diskusi juga dengan teman-teman ketua Pak Risman juga aku diskusi, aku bilang Pak Risman, saatnya kita berbicara mengenai kebangsaan kita, tapi tidak hanya dari segi fotografi sentris. Ya semuanya fotografer akhirnya berbicara soal visual, visual lagi, kemudian teknis, kemudian bicara ini dan itu. Bagaimana kalau kita lengkapi perbendaharaan apa namanya visual kita itu dengan sejarah gitu loh, sejarah yang memang sudah diteliti gitu kan. Oleh sebab itu penting ketika kita membuat suatu visual, kita mempunyai panduan-panduan itu. Oleh sebab itu hari ini kita ada Mas Yuda, Bambang R. Yudawan, itu beliau arsitek dan juga pegiat sejarah dari Yayasan Bung Karno. Mengapa penting? Sebenarnya hari ini, kalau nggak salah di dalam ruangan ini ada Profesor Rusdi. Profesor Rusdi ini juga bersama Mas Yuda ini salah satu yang mewakili YBK itu meneliti dan mencari foto-foto proklamasi hingga ke Belanda. Dan mereka menemukan ada beberapa ya, kalau aku boleh bilang angkanya 13 foto yang belum dipublikasikan di mana-mana dan hanya dimiliki oleh Yayasan Bung Karno. Aku udah melihat beberapa fotonya. Yang jadi menarik adalah yang dipublikasikan di umum itu hanya 3. Sehingga terjadi narasi-narasi sekarang ini bahwa mereka meragukan keabsahan dari kemerdekaan Indonesia. Kalau boleh disilakan teman-teman mencari narasi-narasi itu. Bahkan seorang budayawan mengaku bahwa
proklamasi kita itu hanya dihadiri oleh segelintir orang. Jadi itu hanya kaum-kaum elit gitu loh, bukan rakyat. Padahal kalau dilihat dari foto yang ditemukan oleh Prof. Rusdi dan Mas Yuda, itu bisa menyatakan banyak hal, bahkan itu adalah sebuah peristiwa yang dihadiri oleh rakyat gitu, oleh ratusan ribuan rakyat gitu kan. Nah ini sekarang hari ini kita semua di sini fotografer, teman-teman yang ada di sini akan menjadi saksi pewartaan sumber sejarah yang baru-baru saja ditemukan, baru loh ini, baru ditemukan gitu. Jadi nanti aku minta Bang Arbain, Bang Oscar, Pak Risman, Mas Hermanus, Om Don gitu ya. Biasanya kita membicarakan dari perspektif dari fotografik ini, kita akan melengkapi perspektif kita melalui perspektif sejarah. Bahwa foto itu penting karena foto bisa jadi penanda zaman, ya penanda zaman, rekam sejarah gitu. Oke, kita akan memulai diskusi ini. Aku akan meneror Mas Yuda dulu untuk memberi kita kekayaan diskusi malam ini. Mas Yuda. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu Sasa, terima kasih. Dan malam, Mas Yuda. Salam kenal buat semuanya. Ini sebuah kesalahan besar nih. Kenapa kesalahan Mas Yuda? Saya arsitek. Tiba-tiba masuk dalam kumpulan para fotografer terkenal. Saya fotografer amatir nih. Jadi terus terang agak minder ya. Jadi, tapi kalau bukan karena dorongan Mbak Sasa juga, terus Pak Sigit dan Pak Rusdi, ya ini saya mewakili Yayasan Bung Karno, memberanikan diri lah untuk ngobrol sedikit dari perspektif yang agak berbeda tentang fotografi di detik-detik proklamasi. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui di sosial media sudah banyak beredar hasil pencarian kawan-kawan karena kemudahan internet dan koneksi juga, dan beberapa arsip di Belanda sudah dibuka yang sebelum ini mungkin sulit diraih. Tapi seingat saya, kalau kita baca narasi tahun 70-an ya, kita baca narasi tahun 70-an ketika para saksi proklamasi itu sebagian masih hidup, dari Pak Sudiro maupun Pak Latif, mereka mengatakan memang hanya 3 atau 4 foto yang berhasil dipotret oleh Mendur Bersaudara. Karena ada kisah di balik itu, ada tekanan dari Jepang, ngumpet, disimpan di kebun lah, ada yang bilang ditaruh di halaman pegangsaan juga. Kesimpulannya adalah di bawah tekanan Jepang, foto itu cuma 3 atau 4. Sementara yang tadinya juga harusnya datang, Pak Raden Mas Sutarto, ternyata nggak bisa membuat film. Karena katanya hari itu tutup tempat dia bekerja. Sehingga hanya Alex dan Franz yang datang membawa kamera, dan kabarnya karena satu dan lain hal, hanya 3 atau 4 foto yang survive dari situasi yang mencekam itu. Dan itu diulang terus oleh para saksi ketika tahun 70-an, 80-an, ada penulisan, ada biografi, kita bisa baca di bukunya Pak Latif. Pak Latif, ini beliau juga mengatakan hanya ada 2 atau 3 foto yang survive. Tapi mulai tahun 2006 saya perhatikan Pak Rusdi entah kenapa itu sudah posting di blognya ya tentang sejarah kita, itu ada beberapa foto yang selama ini tidak pernah muncul. Misalnya foto ketika Bung Karno mengangkatkan tangan dengan salam hormat banzai ya. Mas Yuda, maaf, aku mau share foto yang Mas Yuda bicarakan, minta Mas Andi untuk membuka kunci sharing dari aku. Sorry Mas Yuda, maaf motong, silakan. Iya, silakan. Ya, saya sambil ngobrol ya. Jadi Pak Rusdi, kemudian blognya itu sering dikutip juga oleh banyak penulis, salah satunya
Osa Kurniawan ya. Ini sering dipakai untuk kemudian secara perlahan-lahan foto-foto detik proklamasi yang selama ini unpublished dan diakui hanya 3 atau 4, itu ternyata lebih banyak dari itu. Sampai kemudian satu hari saya menemukan satu di samping sudah yang dikumpulkan oleh Pak Rusdi dari Belanda ya. Mungkin dari kawan-kawan Pak Rusdi karena Pak Rusdi punya banyak teman di Belanda. Saya kemudian menemukan satu buku. Buku itu ensiklopedi Indonesia di Perang Pasifik ya. Nah, di buku itu tiba-tiba ada satu foto yang terkait dengan proklamasi. Tapi saya nggak pernah lihat foto itu, dan waktu saya cek ke Pak Rusdi juga Pak Rusdi nggak pernah lihat foto itu. Nah, ini salah satu foto lah yang tidak pernah dipublish ya. Yang kemudian saya kali pertama lihat justru di blognya Pak Rusdi Hussein. Dan kita bisa lihat dari foto ini kan kita saksikan sesuai dengan kesaksian Pak Latif ada sekitar 900 atau 1.000 orang yang hadir. Sebagian besar barisan pelopor dan mahasiswa-mahasiswi kedokteran ya. Nah, ketika saya menemukan foto yang belum pernah saya lihat tentang proklamasi, kemudian saya lacak. Itu tahun 2012 ya. Saya tanyakan ke penerbit buku itu dan ternyata foto itu milik koleksi dari Goodhart Collection yang ada di National Archive di Belanda. Kemudian lewat satu proses yang cukup berbelit-belit, akhirnya saya dapat secara gratis ya. Scan cukup baik dari mereka, mungkin saya bisa share gantian Mbak Sasha. Oke. Silakan Pak. Mas Andi punya Mas Yuda bisa tolong dibuka. Pak Yuda udah saya bisa. Oke. Tunggu. Ya, ini salah satu foto yang saya terima, mungkin terlihat biasa sih dan juga udah dipakai di beberapa buku ya. Tapi sudut ini sebenarnya ada dua. Sudut ini ada dua foto sebenarnya. Ada dua foto yang sedikit berbeda. Ini bendera sudah agak naik ke atas. Foto yang muncul versi lain adalah bendera masih ada di bawah. Tapi salah satu dari versi ini yang dipakai oleh pemerintah untuk menunjukkan pengerekan bendera ya. Saya lanjut lagi ke foto yang saya maksud ya, bentar. Terlihat ya? Ya. Oke. Nah, foto ini saya lihat di satu buku ensiklopedi itu dan saya belum pernah lihat. Saya cek ke Pak Rusdi pun juga belum pernah lihat. Ini kejadiannya tahun 2012 ya. Kemudian foto ini saya terima secara gratis dari National Archive dari Belanda, dikirim aja gitu kan, mereka nggak ada benefitnya lah ya. Di sana tuh arsip tuh mudah ya. Kita minta dari orang Indonesia ke Belanda, Belanda kirim gitu aja gitu lewat email gitu. Di sini kalau di ANRI susahnya setengah mati ya. Sedih juga Republik Indonesia gitu mengakses foto ANRI Arsip Nasional Republik Nasional. Indonesia. Ya. Oke. Nah, dari foto ini saya kemudian bersama Pak Rusdi dan Pak Sigit juga waktu itu bersama Pak Giat almarhum bertanya-tanya gitu. Kenapa foto ini ada di Belanda? Kemudian kenapa selama ini Republik Indonesia nggak pernah menunjukkan bahwa Republik Indonesia punya foto ini gitu? Kami perhatikan salah satunya adalah ada opsir pembela tanah air di belakangnya Bung Hatta itu. Sebenarnya ada 2 orang, tapi yang tampak di sini 1 orang. Yang pakai kacamata ya, Mas Yuda? Ya, itu menggunakan pakaian baju perwira Jepang. Pembela tanah air. Oh, oke. Pertanyaannya adalah, apakah karena ini mengindikasikan seolah-olah ada peranan Jepang di dalam proklamasi kita, sehingga seperti kita ketahui, pada masa proklamasi pun, propaganda pun punya peran yang cukup penting. Baik foto maupun teks
di dunia jurnalistik punya peran yang sangat penting untuk mempopulerkan atau menanamkan satu opini gitu, bahwa dalam kasus ini pikiran kami proklamasi harus jauh dari stigma bahwa ini buatan Jepang, karena sekutu akan datang. Dan kita tahu kelompok pemuda yang anti fasis, kelompok Syahrir, Sukarni, Hairul Saleh, mengangkat tema anti Jepang. Dan tokoh-tokoh tua ini terus terang saja mungkin agak repot juga menangani persoalan baik internal di kalangan pemuda maupun antisipasi kedatangan sekutu. Bahwa satu hari nanti sekutu akan datang, dan bayangkan pemerintah Republik Indonesia yang baru dibentuk dengan tergesa-gesa sebenarnya di dalam situasi, ada yang bilang bukan status quo atau vakum, tapi memanfaatkan keadaan, bisa dianggap sebagai penjahat perang. Karena antek Jepang, dan tokoh di belakang itu terkesan seolah-olah ya inilah peranan Jepang itu. Foto ini akhirnya tidak pernah muncul. Baru kemudian saya lihat di buku tahun 2010 itu, saya dapatkan digitalnya 2013 sebenarnya. Pertanyaannya, mengapa diperlukan hampir 70 tahun untuk memunculkan foto ini? Apakah pemerintah Republik Indonesia tidak punya? Atau Pak Alex Mendur yang menyimpan diam-diam bersama Pak Frans? Tapi mengapa jatuh ke tangan Belanda? Tadinya saya ragu apakah foto ini betul, tapi di belakang foto ini ada cap IFOS masalahnya. Coba saya lihat ya. Nah, di belakangnya itu ada cap IFOS. Jadi saya tidak ragu bahwa foto ini bukan hoax ya. Foto ini foto IFOS ternyata. Artinya tahun 45 masih dipegang oleh Pak Alex dan Pak Frans, kemudian mungkin tahun 47 ya dicap IFOS. Dan foto ini ada di koleksi seorang politisi Belanda namanya Goodhart yang pro-republik, datang ke Indonesia tahun 47. Dan foto ini ada di koleksi dia menurut National Archive, bersama koleksi arsip-arsip dan foto lainnya, termasuk ada foto Ikada yang juga tidak terpublish di sini. Jadi rupanya sudah ada seleksi dari IFOS, entah bagaimana ada yang dipakai Kementerian Penerangan sebagai bagian dari publikasi pemerintah yang resmi, ada yang dipakai oleh Merdeka juga, tapi ada yang disimpan entah kenapa dan kemudian ternyata jatuh ke tangan Belanda dan kita nggak pernah lihat baru belakangan ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, foto kemerdekaan pun sebenarnya baru muncul itu di Koran Merdeka bulan Februari tahun 46. Karena kebetulan Mendur bersaudara kan bekerja di Koran Merdeka untuk BMDIA. Jadi butuh waktu sekitar 6 bulan sebelum masyarakat melihat beberapa foto proklamasi. Tapi foto-foto lainnya bisa kita cek di lukisan revolusi tahun 49 penerbitan Kementerian Penerangan, itu pun cuma beberapa yang ditimbulkan, yang dimunculkan. Baru kemudian dipublikasi di zaman Bung Karno waktu menerbitkan bendera Republik, beberapa foto muncul. Nah, seleksi foto ini agak membingungkan karena tiba-tiba di tahun 2000 sejak Pak Rusdi menemukan dan kemudian saya menemukan tambahan 1 dan beberapa tambahan lainnya, yang semula dipikir cuma 3 atau 4, sekarang tersedia bisa 13, 14 atau bahkan 15 foto yang memberikan gambaran yang sangat berbeda tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi terima kasih pada Alex dan Frans Mendur, tapi pertanyaan adalah, why? Kenapa baru hari ini kita bisa menyaksikannya dengan mata telanjang bahwa foto ini jauh lebih banyak dari yang diyakini oleh para saksi gitu, di tahun 70-an dan 80-an. Dengan demikian, mudah-mudahan ada diskusi yang menarik. Itu catatan yang sangat terbatas dari saya berdasarkan apa yang kami geluti di Yayasan Bung Karno, Pak Rusdi Hussein, saya, Pak Sigit, sekarang ada Mas Aji dan Ibu Dian. Waktu itu juga Pak Giat sangat penting juga berperan dalam bagian ini. Dan
beberapa tahun yang lalu, kumpulan dari foto ini sudah kami terbitkan di Surat Kabar Rakyat Merdeka. Semuanya, semua yang kami temukan sudah dipublikasi. Tapi respon, mungkin nggak semua beli koran Rakyat Merdeka masalahnya ya. Respon nyaris minim. Artinya apa? Ya suam-suam kuku, foto-foto ini so what gitu ya. Sudah dianggap biasa karena kita hidup di tengah-tengah jutaan foto di Instagram, Facebook. Ini jadi seperti dianggap seperti kumpulan foto tua gitu ya Mas Yuda ya. Jadi tanpa ada keinginan. Ya foto, sekedar foto tanpa meaning ya. Tanpa terbaca pergulatan pertanyaan-pertanyaan mengapa, why, kenapa baru sekarang. Dan ternyata betul kata Pak Latif, yang datang itu bukan sekedar, kalau Bapak Ibu perhatikan di museum-museum di daerah, itu diorama proklamasi itu cuma belasan orang tuh yang ditaruh tuh. Yang di Blitar hanya 2 itu, Mas Yuda. Menarik sekali. Itu kan menyedihkan buat anak bangsa. Dan foto-foto ini bisa meyakinkan kita bahwa satu, diorama itu jelas salah betul. Kedua, foto ini meyakinkan kita bahwa banyak orang yang datang. Walaupun sebagian orang Jawa bilang kecelek. Karena pengumuman pertama harus pergi ke Ikada. Namun pada pagi hari mendadak diubah karena kabarnya ada tentara Jepang sudah jaga-jaga. Jaga-jaga itu bukan buat macam-macam karena mereka tugasnya menjaga status quo sesuai dengan perintah yang mereka terima lewat radio sebenarnya dari pimpinan dari Jepang bahwa Jepang sudah kalah dan menjaga status quo sampai sekutu datang. Oke. Jadi kemudian sebagian berbondong-bondong datang ke Pegangsaan Timur berdasarkan surat selebaran. Saya bacakan surat selebarannya begini. Ini real dari saksi. Segera tanda seru, segera tanda seru. Semua anggota BPI yang datang mesti segera datang di Pegangsaan Timur 56 dan terus mengadakan penjagaan di sana. Kepala Regu 3, K. Gunadi. Itu selebaran untuk mengubah agenda acara yang semula di Kada dipindahkan ke Pegangsaan Timur. Ini muncul kira-kira jam 6:30 atau jam 7 pagi. Dan sebagian besar anggota BPI, barisan pelopor, berbondong-bondong, datang, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda, udah pasti nggak naik mobil, kecuali Bung Hatta ya, datang ke Pegangsaan Timur. Mas Yuda, aku boleh share foto ini, teman-teman minta kita untuk men-share 13 foto tadi, mungkin dari aku aja mungkin Mas? Boleh, silakan. Yang itu, karena kemarin juga habis di titik nol, udah aku kompilasi, dan ini jadi menarik sekaligus, karena dalam kompilasi itu, Mas Yuda mungkin bisa stop sharing dulu. Tapi sebelum kompilasi itu, yang beredar di sosmed, itu bagian belakangnya nggak di-scan. Oh, oke. Saya kebetulan dapat scan di belakangnya. Sehingga ketahuan betul ada cap EVOS di situ. Jadi bukan hoax. Makasih. Oke. Mas Yuda, ini kemudian jadi menarik bahwa ini foto yang kemarin kami sharing pada saat pembicaraan di titik nol Bangsa Indonesia. Ini menarik karena ini ada susunannya. Jadi penting juga untuk teman-teman di sini tahu bagaimana peran sejarawan. Jadi tidak hanya sekedar foto visual, namun foto-foto ini membutuhkan penelitian untuk menyusun menjadi rekonstruksi peristiwa gitu. Mungkin Mas Yuda bisa bercerita kepada kami semua tentang proses rekonstruksi dari foto-foto ini. Baik, terima kasih. Rekonstruksi urutan kejadian itu tidak terlalu mudah karena sebagian besar yang mengisahkan itu baru bicaranya tahun 70-an. Jadi sekitar sebut saja 25-30 tahun setelah peristiwa. Yang kita dapatkan paling fresh adalah laporan dari wartawan Merdeka ketika menerbitkan 6 bulan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah laporan pandangan mata yang pikiran saya hari ini mengatakan mungkin itu yang paling akurat. Nah, dia mengatakan bahwa pertama-tama Pak Latif sebagai orang peta yang mengatur lapangan berbicara, menyampaikan agenda kepada halayak yang datang. Setelah itu, Pak Muwardi bicara katanya malah bicara soal proklamasi, tapi mungkin maksudnya adalah
semacam pandangan umum, atau ada juga Pak Giat waktu itu mengatakan bisa jadi malah Mukadimah yang dibacakan dulu sebagai satu introduction. Setelah itu Pak Suwiryo sebagai wakil wali kota Jakarta pada saat itu, yang kita bisa katakan sekarang jadi wali kota, itu memberikan kata sambutan. Dan sebelum Bung Karno mengucapkan proklamasi, Bung Hatta mengucapkan pidato. Bahkan Bung Hatta mengucapkan pidato ditunjukkan lewat catatan wartawan Merdeka basah, dan kemudian ditunjukkan lewat foto. Bahkan Ibu Halidah Hatta pun juga kaget. Seingat saya, Bung Hatta tidak mengucapkan apa-apa kecuali waktu rombongan yang terakhir datang terlambat. Tapi foto ini menunjukkan bahwa Bung Hatta menyampaikan pidatonya di setting menjelang proklamasi, bukan setelah proklamasi. Nah, urutan-urutan ini masih dalam proses, tapi kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh wartawan Merdeka 6 bulan setelah kejadian, urutannya adalah Pak Latif, Pak Muwardi, Pak Suwiryo, Bung Hatta, kemudian Bung Karno. Kita nggak tahu apakah pengucapan doa, ada fotonya juga, itu setelah proklamasi atau sebelum proklamasi. Dan bukan Bung Karno yang mengucapkan doa katanya, karena ada orang lain yang mengucapkan doa, dan kemudian semua mengambil sikap berbeda-beda. Ada yang tangannya di samping, ada yang tangannya ke depan. Tapi kita harus bisa membayangkan bahwa suasananya terus terang mencekam. Mencekam bukan saja takut kalau Jepang menggagalkan proklamasi itu, tapi juga mereka semua blank ya. Betul ini kita mau merdeka ini. Bukan sebuah perayaan besar-besaran, bukan gegap gempita, tapi suasana yang bahkan sebagian besar saksi mengatakan suasananya tuh hening. Hening, semua nggak tahu apa betul ini mimpi atau kenyataan gitu. Nah, urutan foto ini masih dalam proses karena beberapa narasi menyampaikan urutan yang agak berbeda. Bahkan beberapa teks mengatakan Bung Hatta pun juga tidak mengucapkan apa-apa. Tapi foto yang dibuat oleh Alex dan Franz menunjukkan bahwa Bung Hatta mengucapkan pidato atau kata sambutan di dalam setting proklamasi, bukan setelah itu. Nah, hal-hal seperti ini, foto yang tadi coba kita lihat. Ini foto Bung Hatta dalam setting. Nah, ini foto yang menarik juga. Ini versi yang sudah berantakan. Sorry, foto yang barusan. Yang Pak Karno. Ya, yang Bung Karno. Ini kan foto proklamasi yang standar nih ya. Kita bisa lihat ini banyak dipakai karena orang juga nggak pegang negatifnya ya. Kita lihat bagian belakangnya Bung Hatta itu cacat ya. Orang yang ada di belakang Bung Hatta itu cacat. Saya menduga itu dibuat, apakah itu kesengajaan, tapi yang jelas dua orang yang diduga seperti orang Jepang itu jadi kabur wajahnya. Sementara foto yang saya dapatkan satu lagi itu jelas kelihatan bahwa ada dua perwira peta orang Indonesia. Salah satunya bisa kita identifikasi sebagai Abdul Qadir. Belakangan Pak Rusdi ingatkan pernah jadi dubes di Kairo. Foto ini menunjukkan clear di belakang ada dua orang peta. Tapi di foto yang standar yang sejak bukan 45, sejak 46 lah, karena 45 belum langsung dirilis. Itu bagian belakang itu dicacatkan atau kebetulan cacat, entah kenapa. Dan masih banyak pertanyaan lain, dan tentunya para kawan-kawan Bapak Ibu fotografer punya analisis lain mengenai apa yang sebenarnya terjadi dengan foto-foto ini. Mengapa baru sekarang muncul, mengapa foto yang klasik itu dalam keadaan cacat, sementara kebetulan yang dimiliki oleh Belanda, foto proklamasi standar kita pun fotonya mulus. Kebetulan muncul di buku. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi bagian dari diskusi kita malam ini, mudah-mudahan itu yang bisa saya pancing lah sebagai bagian dari memperkaya khazanah sejarah Indonesia melalui sejarah foto dan fotografernya. Sementara itu dulu Mbak Sasha, terima kasih. Oh, terima kasih Mas Yuda.
Eh, ya, jadi ini sebenarnya tadi aku ingin bertanya, cuma Mas Yuda langsung sudah menjawab nih, kayak Mas Yuda sudah pengalaman banget di webinar. Ini aku tadi juga pengen nanya, kenapa hari ini baru ramai gitu kan? Dan gitu banyak juga narasi-narasi yang menyatakan sebaliknya, antara lain bahwa tidak ada yang datang pada saat pembacaan proklamasi, kemudian dianggap yang 19 September itu gitu karena dihadiri lebih banyak segala macam. Jadi ini jadi menarik dan teman-teman juga habis ini mungkin aku akan minta Om Don untuk menanggapi. Tapi sebelum itu juga di sini ada catatan penting dari Mas Yuda bahwa proses dari visual ini tidak berhenti dari mengumpulkan, kemudian harus merekonstruksi foto-foto yang ditemukan. Ya, contohnya pengibaran bendera ini, aku sempat mengikuti diskusinya Prof. Rusdi bahwa ini dua foto yang berbeda. Ini bukan foto yang sama dari foto, mungkin Mas Yuda nanti bisa menambahkan sedikit. Ini foto yang saat hendak mengibarkan, kemudian ini sudah naik, kemudian ini sudah naik di atas posisinya. Ini semua rekonstruksi. Nanti pertanyaan berikutnya sebenarnya, nanti aku akan tanyakan berikutnya adalah ada berapa orang yang sudah diidentifikasi dalam foto-foto ini, Mas Yuda. Tapi sebelum itu mungkin aku bisa membagi diskusi ini kepada Om Don. Om Don, ada waktu sekitar 10-15 menit untuk bisa menanggapi tadi topik yang dilemparkan oleh Mas Yuda. Om Don, kalau gitu aku lanjut dulu ke Mas Hermanus nih. Mas Hermanus, Mas Hermanus Ya, ya. ini bersama Bang Oscar juga termasuk yang meneliti dan kemudian mengejar foto hingga ke Belanda. Kemudian menerbitkan Indonesia 70 tahun Indonesia Merdeka ya waktu itu ya, tahun 2015 ya kalau nggak salah Mas Hermanus ya. 2015. Nah, mungkin Mas Hermanus bisa menghangatkan diskusi kita malam ini dari sisi pewarta foto dan nanti dari sisi fotografer pada umumnya. Silakan Mas Hermanus. Oke, terima kasih Mbak Sasa. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya mungkin agak melenceng sedikit walaupun tetap nyambung lah. Jadi mau cerita, saya bekerja di kantor Berita Antara. Terus terkait dengan IPOS, saya kelihatannya pernah punya cerita diberi tugas oleh kantor untuk membeli koleksi foto IPOS. Karena menurut kantor Berita Antara, foto-foto IPOS itu adalah koleksi yang sangat bersejarah lah, yang nilai guna yang sangat tinggi, lalu perlu diselamatkan. Karena pada saat itu kita tahu IPOS kelihatannya tidak sanggup untuk memelihara atau menangani koleksi itu dengan baik sesuai sama prosedurnya. Nah, di tahun 2013 sebelum jalan, kami sempat dapat tawaran dari IPOS. Waktu itu Bu Meti Mendur, karena Bu Meti harus menawarkan ini koleksi IPOS ini ada nilai rupiahnya nih. Bagaimana kalau kita jual? Siapa? Menurut dia adalah kantor Berita Antara. Dia menawarkan ke Antara waktu itu 1 miliar di bawah tahun 2003 waktu itu. Nah, 21 miliar terus menurut kami, waduh mahal bener waktu itu. Akhirnya kita desak ke pihak kantor, udahlah beli aja karena ini penting. Karena apalagi dengan foto-foto proklamasi. Kita setuju, oke Bu Meti kita mau 1 miliar. Begitu kita setuju Bu Meti langsung bilang, oh kita nggak mau. Kalau mau beli semuanya 3 miliar. Waduh, gimana sih Bu Meti, masa kita udah setuju 3 miliar? Kita mundur lagi, tapi kami tetap berpikir bahwa itu memang harus diselamatkan. Akhirnya di beberapa lama kemudian kita mau, oke 3 miliar deh, nggak apa-apa. Kita ngomong lagi ke Bu Meti. Bu Meti, ya Antara mau beli 3 miliar. Bu Meti berkilah lagi mundur. Udah, ini terakhir kali kami menawarkan kalau mau Antara beli 5 miliar. Akhirnya di angka 5 miliar Antara nggak mau beli sama sekali. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, Bu Meti akhirnya mikir-mikir, ini saya harus perlu uang nih, jual koleksi IPOS. Akhirnya kami melakukan pendekatan, oke Bu Meti, kita beli koleksi IPOS yang kami pilih.
Jadi yang penting-penting lah selected item dari seluruh ribuan foto lah mungkin tuh. Bu Meti setuju dan angkanya saya nggak sebut tapi tidak sampai 1 miliar. Itu kami dapat sekitar di atas 2.300 frame koleksi EPOS dan di antaranya foto-foto kemerdekaan. Nah, itu ada yang menarik dari tadi cerita. Saya mungkin bisa share ya. Mas Hermanus mau share ya? Aku matiin dulu. Silakan. Ya, itu dia. Ini yang kami punya salah satunya. Saya dapat ini. Dan ini foto ini juga jadi banner untuk diskusi kita malam ini kan ya. Tentang pendiri EPOS. Nah, yang menarik adalah saat kami meriset dan memilih foto-foto mana, tentu foto ini nggak akan kelewatan. Itu yang barusan kita lihat. Dan ini kalau dilihat dari aslinya negatif, tadi saya sempat bilang bahwa saat itu kita tidak menemukan negatif asli dari pembacaan proklamasi. Jadi ini adalah yang kita dapat negatif dari repro. Rupanya setelah saya cross-check lagi, ada beberapa yang terdapat, bahkan ada repro dari koran. Ini adalah foto repro negatif yang kita dapat dari post. Jadi di post itu ada negatifnya tapi repro. Nah, foto ini. Nanti ada cerita selanjutnya. Ini adalah foto yang sering paling terkenal yang bilang 3 foto yang beredar itu. Ini dan ini juga yang masyarakat paling tahu banyak. Tapi tadi yang saya sebut ini memang saya tahu karena di 2015 kami kan juga mengeluarkan 13 foto yang dari koleksi Yayasan Bung Karno dengan augmented reality, 13 foto dan nah, foto itu baru muncul di Koran Merdeka pada bulan Februari tahun 46. Ini dia. Nah, kalau dilihat tadi kan 13 foto, ini salah satunya foto seperti ini. Kami sudah dapat foto ini di EPOS di Kampung Melayu. Dan kenapa saya perlu ada teks di bawah di sini ada tulisan Ray, ini adalah waktu itu input yang menginputnya. Jadi saya yakin ini bukan data yang kami dapatkan dari Yayasan Bung Karno. Saya ketemu 2 foto, ini yang pertama, yang kedua ini juga. Artinya saya dapat foto ini di EPOS Kampung Melayu. No, ya. Ini mirip dengan foto yang tadi. Iya, mirip bener. Sama persis. Ini 2. Dari 13 foto, ini mirip. Yang Wali Kota Suwiryo memberikan sambutan. Lalu Bu Fatmawati. Beliau juga panitia proklamasi juga ya, Mas Yuda. Ya. Nah, ini salah satu yang kita punya lah dari EPOS pembentukan kabinet. Itu anjing siapa ya? Nah, di beberapa buku-buku sejarah anjing ini dihilangin nih. Padahal ada anjingnya. Jadi, nah itu nih, saya cuma mau kasih lihat bahwa foto itu otentik sebenarnya. Yeah. Nah, ini anjingnya lewat. Ini ketika memperkenalkan kepada pers asing Bung Karno, kabinet pertama. Inilah tokoh kita. Nah, sekarang saya hanya ingin melempar bahwa saat meriset, saya waktu itu mengejar terus, masa sih kita tidak dapat negatif aslinya? Dan memang benar kita nggak punya Pak, memang dari dulu ini senang. Terus saya sempat masih meliput di lapangan, salah satu dari kerabat Mendur, namanya Pit Mendur, saya pernah bareng meliput, pernah bisik-bisik juga ke saya, karena dia tahu bahwa antara beli, dia bisikin, Mas Hermanus, mau nggak beberapa foto negatif asli dari EPOS? Yuk ke tempat saya, rumahnya di Depok waktu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu kerabatnya juga dari farmnya Mamusung, datang ke tempat kita bawa 1 tas presentasi di tempat kami. Ini foto-foto EPOS. Apakah antara mau beli? Nah, dari apa yang saya alami, sebenarnya kita itu harusnya, saya stop dulu, bahwa negatif asli proklamasi sepanjang yang saya tahu ya, itu tidak ada. Jadi kita harus lacak di mana itu sebenarnya. Asli negatif benar-benar pertama yang dipotret oleh Frans gitu, Frans Mendur.
Yang lucunya, orang kalau ditanya pasti kebanyakan sekarang koleksi IPOS ada di mana? Mungkin orang bilang pertama, kalau nggak di Antara, di Arsip Nasional. Padahal bukan. Semua koleksi IPOS akhirnya jatuh ke Perpustakaan Nasional. Itu saya yakini karena saya pernah jalan bareng dengan mantan Menko Maritim, Indoyono Susilo. Waktu itu dia bekerja sebagai staf ahli di Menko Kesra, dapat surat proposal dari Perpustakaan Nasional bahwa mereka butuh biaya untuk membeli seluruh koleksi IPOS. Nah, sudah dipastikan sekarang koleksi IPOS bisa ditangani dengan baik di Perpustakaan Nasional. Jadi semua sekarang seluruh koleksi IPOS itu ada di Perpustakaan Nasional, bukan di Arsip Nasional. Saya juga beberapa kali masuk ke koleksi Arsip Nasional dan hubungan kami cukup baik. Bahkan mereka, oh ya saya lupa, Antara beli koleksi IPOS itu dapat bantuan dari pemerintah yang namanya DIPA sebelum kantor Berita Antara jadi BUMN. Nah, Andri tahu itu, jadi dia bilang ke saya, sekarang dia jadi kepala Andri. Udahlah, koleksi IPOS di Antara taruh tempat kami aja, tidak mengurangi haknya Antara terhadap koleksi IPOS. Di kontrak kami, IPOS dengan Antara, bahwa Antara punya hak jual, hak siar, dan hak pamer. Tapi harus menulis kreditnya foto Antara .ipos. Itu nggak boleh lepas dari itu. Dan itu menurut saya Bu Meti waktu itu pintar. Saya saat itu melakukan pembelian beberapa foto bersejarah, salah satu dari Sutarto, itu fotografer di Solo yang mengabadikan banjir besar di Solo dan peristiwa PKI, dan Joni Lita Halim, fotografer istana zaman Soekarno hingga Soeharto. Mereka saya minta di kontraknya untuk mengalihkan kreditnya jadi milik Antara. Kalau Bu Meti ngerti, dia nggak boleh beralih, tetap harus IPOS. Nah, itu yang bisa saya ceritakan, dan mungkin ini forum yang sangat tepat ya untuk, saya nggak tahu, barangkali di antara ini Bapak Ibu ada yang tahu keberadaan negatif asli IPOS. Karena mungkin salah satu dulu, seingat saya ada pelukis cilik Muhammad Toha pernah mengabadikan penangkapan pemimpin kita di Jogja oleh Belanda lewat lukisan cat air. Sekarang sejumlah 44 lukisan kurang lebih ukurannya 10R lah, tersimpan dengan baik di Rijksmuseum. Sangat rapi. Nah, bayangkan kita negatif proklamasi kita yang memang bersejarah itu nggak tahu keberadaannya. Yang orang-orang pikir ada di Antara, padahal nggak. Jadi kita nggak punya itu gitu. Sementara itu mungkin nanti di diskusi lebih menarik. Baik. Rasa. Ya, terima kasih. Jadi Mas Hermanus memberi pandangan dari pengetahuan tentang IPOS dan transaksi yang terjadi Ya. Ini ya sedih, tapi dikatakan transaksi ya gimana lagi ya? Ada jual dan beli, penawaran dan segala macam gitu. Kemudian ternyata itu juga jadi menarik apa yang keluarga lakukan terhadap foto-foto tersebut, karena biar bagaimanapun ini kan sebenarnya aset Indonesia kan sebenarnya. Benar. Harusnya ya tidak diperlakukan seperti itu ya harusnya. National treasure tuh. Ya, walaupun sebenarnya nanti ya kita bicara soal haki dan lain-lain, tapi kita harus bicara bahwa ini adalah foto sejarah gitu. Ada ini ditugaskan, dia juga menurut Alex dan Frans ditugaskan. Oke, aku ingin mau share satu foto yang akan menjadi pembahasan dari Bang Arbain. Ini adalah jadi menarik, adalah sebentar. Ini yang terjadi hari ini, kebetulan Mas Yuda yang nge-tag-in, sebentar ya. Salah. Mana tadi itu fotonya? Ini dia. Oke. Ini adalah yang terjadi, yang sedang terjadi hari ini. Nanti aku mintakan Bang Arbain untuk
untuk melanjutkan diskusi ini adalah betapa pentingnya foto sejarah, dan tidak hanya foto, tapi betapa pentingnya narasi di balik itu, gitu, pengetahuan di balik itu. Oleh sebab itu kita tidak bisa berdiri sendiri sebagai fotografer kemudian kita menyelesaikan sebuah foto dengan caption tanpa ada bantuan dari teman-teman sejarawan dan peneliti dan segala macam. Ini hari ini aku kemarin ya Mas Yuda ya, ini di tag oleh Mas Yuda tentang peristiwa foto ini yang kemudian oleh Independent Observer ya, itu dituliskan bahwa para pemuda mendesak Soekarno agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Padahal foto ini terjadi di Muntok Bangka. Aku kebetulan sudah ke sana. Aku udah menumbing juga, aku sudah pernah dua-duanya. Nah ini mungkin Mas Yuda boleh sebelum kita ke Bang Arbain bisa ini memberi diskusi tentang ini agar Bang Arbain kemudian bisa melanjutkan tentang pengaburan foto sejarah. Silakan Mas Yuda. Oke, terima kasih. Wah, ini postingan Facebook saya masuk di sini. Tapi kalau lihat apa yang terjadi, karena ini muncul tanggal untuk memperingati kemerdekaan, Independent Observer itu kan koran 1 minggu itu ya. Tiba-tiba di headline-nya ada artikel yang menarik tentang 17 Agustus gitu, dan ditulis oleh Batara Hutagalung. Saya rasa menariknya adalah ada foto ini dan kemudian teks di bawahnya menyebutkan ini usaha pemuda mendorong Bung Karno untuk segera memerdekakan Republik Indonesia. Ini mungkin kesalahan sejarawannya sendiri ya, bukan kesalahan fotografernya. Fotografernya kan, ini kan Pak Rusdi bilang fotografer dari Bangka ini yang motret, seingat saya. Begitu ya Pak Rusdi ya? Ada Pak Rusdi. Ada Prof. Rusdi ya di sini ya? Ya. Halo Prof. Rusdi. Ini fotografer dari Bangka kalau nggak salah. Anyway, yang menarik adalah sejarawannya nggak terlalu teliti ya mengamati foto ya. Apakah careless atau menganggap sepele, tapi benar, sejarawan. Jadi penulis caption ini ya Mas Yuda ya. Foto ini kan sudah ada terlebih dahulu ya. Ya, jadi saya rasa ini bukan kesalahan fotografernya, tapi ini kesalahan sejarawannya atau penulisnya yang kurang hati-hati dan mungkin agak menganggap sepele ya, foto gitu. Foto itu dianggap, kalau mungkin nggak ada fotonya mungkin simpel-simpel aja ya, pada satu hari sebelum kemerdekaan para pemuda mendesak Bung Karno untuk segera memerdekakan, itu simpel ya. Begitu ada foto, itu ada tanggung jawab lain ya, harus memastikan teks itu cocok dengan fotonya. Nah, dalam kasus Independent Observer ini, fotonya nggak cocok ya. Jadi mengenali foto lama itu ternyata butuh keahlian tersendiri, dan rupanya makin ke sini orang seperti Pak Rusdi itu makin langka ya, memiliki pengetahuan sejarah dan bisa mengenali isi dari foto itu, baik kapan, baik di mana, dan siapa saja yang ada di dalam foto. Tentu ada keterbatasan, tapi paling tidak identifikasi tempat, waktu, dan pelakunya itu makin hari makin langka. Sehingga hal seperti ini mudah terjadi justru di masa ketika internet, informasi di dunia maya itu bertriliun-triliun bytes. Tapi hal sepele seperti ini meleset gitu. Ini sebuah ironi sebenarnya, dan saya rasa ini jadi perhatian kita bersama, hubungan antara teks dan foto. Terima kasih. Oke. Bang Arbain? Siap. Oke. Ya Bang Arbain, ini jadi menarik karena tadi aku salah ini dalam menarasikan. Jadi itu foto sudah lama kemudian diterjemahkan dengan sejarawan yang kurang teliti. Jadi ini kita harus ada sinergi juga ya antara sejarawan dengan fotografer atau sebaliknya. Kemudian jadi menarik juga Bang Arbain, aku pengen bertanya dulu nih sebelum Bang Arbain memulai dan membahas soal pengaburan visual dalam sejarah kita itu adalah mengenai Agan. Agan ya. Ketika Agan Harahap membuat foto Bung Karno dengan olah digitalnya itu kemudian jadi menarik bahwa ketika dia membuat kekinian Ahok dan lain-lain, itu kekinian di mana orangnya masih ada dan bisa dianggap karya seni. Kemudian kalau masa lalu karyanya Agan yang dulu Star Trooper di Perang Dunia Kedua ya kalau nggak salah, itu juga jadi menarik, terlihat seninya. Tapi ketika Bung Karno di mana sejarah kita juga masih carut-marut dan dalam proses rekonstruksi kemudian ada Agan membuat visual seperti itu, lalu dengan
aku nggak tahu kesengajaan atau apa, memisahkan narasi dari foto itu menurut aku. Berita maupun foto, bagaimanapun yang harus kita percaya adalah sumbernya siapa. Jadi sekarang juga berita banyak yang kita nggak jelas ya. Orang selalu akan kembali, ini source-nya dari siapa. Nah, source itu yang sangat menentukan keabsahan sebuah berita atau sebuah foto. Masalahnya adalah sekarang ada source pun dipalsukan ya. Jadi bukan foto dari si A dibuat dikatakan foto dari si A. Seperti tadi foto yang muntok tadi, katakanlah sumbernya IPOS katakanlah ya. Orang percaya memang, tapi kan teksnya kan tidak menyebutkan itu peristiwa yang tepat. Akhirnya medianya juga memegang peran bahwa sebuah media yang bonafit dia akan menyebutkan source yang bonafit, dia menjamin kebenaran bahwa yang dia siarkan itu benar. Dalam zaman sekarang itu foto palsu, berita palsu mudah sekali dibuat, apalagi computer generated image itu bisa ya, apalagi agan itu yang Soekarno dengan Marilyn Monroe itu kan sampai orang juga menduga ya enggak. Tapi begitu orang tahu agan ya ini pasti enggak benar. Jadi baik berita maupun foto kita harus selalu melacak source-nya dari mana, itu yang paling penting. Namun kan yang yang mayoritas itu kan orang akan membaca narasi belakangan, yang dilihat kan visualnya dulu, Bang. Ya itulah, makanya akhirnya orang banyak yang punya kesimpulan masing-masing, tetapi harus ada suatu benang yang memegang kebenaran sejarah ya. Jadi pada satu titik kita tidak bisa memakai sumber apa adanya, kita harus melacak dulu sumber itu dari mana dan sebagainya. Oke, contoh ini ada 2 tokoh ya belakangan ini, berapa dalam belakangan ini menjelang kitab 17 Agustus itu ada 2 tokoh. Ridwan Saidi dia berkata di TV bahwa tidak penting peristiwa 17 Agustus 45 karena nggak ada yang datang gitu kan, yang datang hanya sedikit. Kemudian ada seorang tokoh juga bicara bahwa ya proklamasi itu nggak penting, yang penting itu adalah rapat IKADA 19 September 45 karena dihadiri ratusan ribu rakyat. Nah, kedua tokoh ini dia belum pernah melihat foto-foto mendur yang tadi kita tayangkan, yang dimana ketika dilihat ada banyak laskar rakyat dan segala macam. Nah, ini banyak peristiwa kayak begini mengaburkan sejarah. Jadi menurut Abang, apakah orang banyak yang kemudian lebih mayoritas itu bisa mempertimbangkan, kan mereka nggak tahu siapa agan gitu. Mungkin Abang punya contoh lain nggak yang kira-kira menjadi pengaburan sejarah dan itu terus berlarut-larut? Iya, ini yang mau saya bawakan adalah beberapa bahwa sejarah itu kadang-kadang harus ada fotonya. Kalau nggak ada fotonya harus dibuat fotonya. Dan itu sudah kita anut dari kita kecil. Mungkin saya share screen dulu. Oke. Kita berbunga-bunga ngomong di Indonesia coba. Jadi yang saya omongkan mungkin nanti kembali ke kita. Sekarang kita mungkin saya ambil contoh dari Amerika dulu. Ini kalau foto soal IPOS tadi sebelum ditawarkan ke Antara, sebenarnya saya juga sudah dikirim ke Kampung Melayu oleh Pemret Agus Parengkuan waktu itu untuk membeli foto-fotonya IPOS waktu itu ya, miliar juga bunyinya. Saya datang ke Kampung Melayu, saya melihat beberapa baunya apok sekali. Saya lapor ke Mas Agus harga sekian. Mas Agus waktu itu tidak setuju dan akhirnya nggak jadi dibeli Kompas waktu itu. Terus akhirnya ya ternyata yang Hermanus bilang tadi ya, mungkin ditawarkan ke Antara. Oke lah. Sekarang yang saya tampilkan adalah bahwa sejarah itu ternyata terbukti membutuhkan foto. Terutama sejarah di mana fotografi sudah ada. Kalau sejarah Nabi Musa dan sebagainya itu kita nggak mungkin dapat fotonya ya. Para nabi-nabi itu walaupun mungkin kalau ada fotonya kita nggak boleh nonton. Tapi intinya adalah manakala fotografi sudah ada, sejarah itu menuntut adanya foto. Sekarang kita ambil contoh negara Amerika yang begitu paling maju ya, mungkin bahkan industri fotografi itu berkembang pesat di Amerika Serikat, ditemukan di Prancis ya. Ini foto tentang sejarah Presiden Ulysses Grant. Anda lihat itu Presiden File, dan ini ada di Library of Congress. Ini foto rekaman dari Library of Congress tentang Ulysses Grant, Presiden Amerika Serikat yang mencuat setelah Perang Saudara ya. Foto ini menarik. Ulysses Grant naik kuda, latar belakangnya adalah tentaranya dalam Perang Saudara Amerika, Utara dan Selatan ya. 18 sekian, saya nggak hafal tahunnya. Tetapi foto yang digadang-gadang sampai begitu bersejarah ini ternyata belakangan, sekitar tahun 70-an, terbongkar oleh seorang ahli sejarah Amerika bahwa foto ini fake. Bayangkan, foto 18 sekian bisa fake, belum ada Photoshop ya. Jadi foto ini ternyata background-nya diambil dari foto ini. Nah, kok nggak mau tunggu. Sorry. Oh, kenapa ya? Jadi foto ini, background-nya diambil dari foto ini, perhatikan. Ini adalah foto yang lain ya. Foto ini background dari foto ini.
Lalu si Jenderal Ulyss Grant ini adalah fotonya Jenderal McCook. Kepalanya diganti oleh foto ini. Jadi foto ini jadi simbol hari pertama waktu foto ini muncul dari first day cover perangko Amerika tahun 70-an, tahun 95, tiba-tiba orang lihat wajah ini, ingat foto ini. Ya enggak? Ini adalah foto yang ditempel di sini dengan kuda dari sini. Dari Jenderal McCook ya. Jadi 18 sekian pun upaya pemalsuan sejarah sudah mulai terjadi bahwa kita tidak punya dokumentasi tentang Presiden Ulyss Grant. Dibuatlah foto rekayasanya. Ini contoh di Amerika Serikat ya. Ini terbongkar tahun kisahnya ini mencuat tahun 1997-an ya. Waktu itu rame. Ini foto ditemukan tahun 70-an. Jadi first day cover tahun 95 ya. 29 Juni 1995 nih. Perangkonya keluar. Waktu itu saya masih sedang perangko, tapi saya nggak dapat first day cover ini ya. Oke. Ini Menlu John Kerry. John Kerry itu dulu nantang George Bush senior untuk jadi presiden, George Bush junior jadi presiden, dan John Kerry kalah. Akhirnya jadi Menlu ya. Anda ingat waktu Pak Jokowi dilantik, John Kerry datang mewakili pemerintah Amerika Serikat. Nah ini John Kerry. Waktu John Kerry mencalonkan jadi presiden, dia bukan dia mungkin ya, tim suksesnya menaikkan foto ini bahwa John Kerry itu waktu muda pun aktif dengan Jane Fonda anti Vietnam. Gitu. Digadang-gadanglah foto ini, John Kerry dan Jane Fonda. Tetapi belakangan, walaupun belum ada era digital, foto ini terbongkar bahwa foto ini fake, palsu. Yaitu ada foto Jane Fonda sendirian. Jadi Jane Fonda sendiri itu ada fotonya beredar. Jane Fonda sendiri tidak ingat foto ini, tapi foto ini beredar bahwa Jane Fonda itu sendirian. Dan John Kerry juga sendirian di foto itu. Ditemukan foto aslinya. Jadi foto ini dan foto ini digabung jadi foto kampanye John Kerry. Ini tahun 90 sekian ya, waktu Bush Junior mencalonkan presiden ya. Oke, ini di Amerika Serikat. Sekarang kita ke Indonesia. Pahlawan Indonesia itu mayoritas ada waktu fotografi belum mencuat. Cut Nyadin itu selama ini yang kita kenal fotonya di kiri itu ya, di buku sejarah Cut Nyadin. Sementara satu-satunya foto Cut Nyadin yang bisa ditemukan di Belanda adalah foto yang kanan. Apakah foto ini, foto kiri itu dibuat berdasarkan foto yang kanan? Kita silahkan diskusi. Tapi menurut saya, foto yang kiri murni rekayasa. Dibuat karena semua pahlawan Indonesia harus ada fotonya, ada gambarnya. Jadi foto ini diciptakan ya. Ini Cut Nyadin. Kita lihat Martina Tiahahu, Marta Christina Tiahahu ya. Martina Christina Tiahahu itu pahlawan dari Ambon, meninggal 1818. Fotografi ditemukan 18 sekian, 1837 kalau nggak salah ya. Jadi Martina Tiahahu jelas-jelas tidak pernah terpotret. Demi sejarah yang tercatat bahwa Martina Tiahahu harus ada fotonya dan adalah foto ini. Ada foto ini ya. Kalau saya ceritakan beberapa sumber bagaimana foto ini didapat, mungkin saya dikira fitnah, jadi nggak usah saya sebutkan ya. Tapi bagaimana sampai foto ini ada itu ceritanya cukup unik dan ya menarik ya. Bahwa Martina Tiahahu meninggal sebelum ada fotografi bahkan. Nah, Sisingamangaraja itu juga tidak ada fotonya dan ditugaskan Agustin Sibarani namanya, yang kanan ini, untuk menggambar Sisingamangaraja. Dan konon Agustin menggambar Sisingamangaraja berdasarkan wajahnya sendiri. Saya pernah ketemu Pak Agustin 2006 atau 2000. Saya waktu itu saya tanya, Pak, benar nggak tuh wajahnya Bapak sendiri? Pak Agustin tidak jawab, tapi saya dari lihat wajah dia waktu muda, exactly adalah wajah Sisingamangaraja ini. Sisingamangaraja yang ada di uang kertas kita Rp1.000 ya. Anda bisa googling Agustin Sibarani, Anda silakan tafsirkan sendiri apakah wajahnya sama dengan wajah Sisingamangaraja yang tidak ada fotonya, dan memang fotonya harus ada. Paling menarik adalah ini. Ini saya punya kisah yang cukup kuat karena pelukisnya itu anaknya kerja di Kompas ya. Jadi suatu hari tahun 2006 saya sama Pak Gunadi Arianto ikut di Bank Indonesia, waktu itu merancang uang 10.000 tahun 2005, uang 10.000-an. Waktu itu dipilih wajahnya Sultan Mahmud Badarudin untuk uang 10.000 itu. Waktu itu terpilih juga foto rumah Limas untuk bagian belakangnya, itu foto karya seorang karyawan BI sendiri, lalu digambar etching ya. Tetapi ini adalah foto ini yang adalah Sultan Mahmud Badarudin II yang jadikan uang 10.000. Foto ini saya bawa ke kantor, saya taruh di meja saya. Taufan Arifin datang ke saya, Bang, ini foto ayah saya kenapa ada di sini?
ayahmu, ini Sultan Mahmud Badarudin. Bukan Bang, ini foto ayahku. Jadi Taufan bercerita bahwa karena Sultan Mahmud Badarudin tidak ada fotonya, diadakan sayembara untuk menggambar wajahnya Sultan Mahmud Badarudin. Dan Eden Arifin melukis dirinya sendiri waktu masih muda ya. Anda googling di YouTube, cari Eden Arifin, Kick Andy. Kick Andy, Eden Arifin, Anda cari ya. Ada lihat, dia dah cukup berumur ya, tapi Anda bayangkan waktu muda dalam wajah ini, dan wajah ini adalah Sultan Mahmud Badarudin. Anda silakan cari di YouTube Kick Andy, Eden Arifin ya. Waktu itu diwawancara di Kick Andy tentang foto ini. Jadi memang ini adalah wajahnya Eden Arifin sendiri waktu masih muda. Oke, itu bahwa sejarah kadang-kadang menghilangkan foto pahlawan. Contoh tadi yang dikaburkan ya, foto-foto yang beberapa dikaburkan. Tetapi sejarah kadang-kadang juga harus menciptakan foto. Nah, akhirnya penangkapan di Ponorogo ini juga menarik. Yang dilukis oleh Pineman yang atas, itu di Ponorogo lemes, tak bertenaga. Ya. Sementara dilukis oleh Raden Saleh, yang bawah, di Ponorogo-nya melawan. Ya. Keras tuh melawan. Sementara yang di atas, yang digambar oleh Pineman tuh, di Ponorogo-nya lemes. Ya. Itu adalah bahwa sejarah pun diciptakan siapa yang menciptakan. Oleh orang Belanda, di Ponorogo-nya tidak berdaya. Oleh orang Jawa sendiri, bahwa di Ponorogo-nya melawan dengan keras. Ya. Oke lah, ini foto juga menarik. Pak Dirman berbelangkon, itu fotonya sejauh saya lacak hanya ada ini dan ini. Pak Sudirman pakai belangkon ya. Jadi kalau Anda lihat uang Sudirman yang beberapa uang Sudirman ya, itu adalah pengembangan dari foto yang ini. Pak Dirman berbelangkon yang menghormat itu foto ini, tapi dari wajah yang ini, di gambar tangannya lagi kalau Anda perhatikan ya. Itu adalah contoh bahwa Pak Dirman ada fotonya, tetapi foto yang ada tidak cukup memadai untuk menggambarkan banyak hal ya. Akhirnya banyak hal yang digambar ulang ya. Ya. Contoh yang di uang Sudirman itu adalah dari foto ini dikembangkan menghormat ya. Jadi dua foto ini. Oke, itu barangkali mungkin yang bisa saya ceritakan dikit bahwa sejarah itu kadang-kadang membuang foto. Kalau saya panjangin ada foto dari RRC, dari Rusia segala yang bahwa beberapa orang dihilangkan karena mau dicoret dari sejarah. Tapi sementara sebaliknya, bahwa dalam sejarah foto harus diciptakan. Maka kadang-kadang fotonya akan harap jadi dipercaya karena orang berharap ada fotonya. Orang percaya, maka akan membuat lelucon atau karya seni apapun, ada orang yang percaya dan foto itu lalu dianggap bagian dari sejarah. Kalau hal itu terjadi memang sesuatu yang kesalahan ya. Maka diskusi seperti yang kita lakukan di Zoom ini berguna karena kita sedikit banyak kita berusaha meluruskan sejarah. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bang. Iya jadi menarik ya. Kemudian yang Abang katakan bahwa ternyata memang sejak dulu memang terjadi demikian. Tapi kan menjadi permasalahan adalah tahun 45 ini kan tidak terlalu jauh-jauh sekali gitu. Dan terjadi ada pembakaran arsip-arsip dan penghilangan bukti sejarah secara visual. Bahkan tadi ya, salah satunya adalah teks proklamasi kan nggak diketemukan, Sa. Teks proklamasi sampai sekarang nggak tahu di mana. Mungkin maksudnya bisa... Super Semar, jangan jauh-jauh, Super Semar aja tahun 65. Itu karena Super Semar aja sampai sekarang hilang ya, dia Parisman ya. Itu Yusuf yang nyimpen. Kak Sasa, ya. Ini Bang Oscar udah ada nih, udah ada. Oke. Bang Oscar, selamat malam. Bang Oscar, ditunggu nih. Ya, malam. Malam Bang Oscar, apa kabar? Sorry ini baru nongol. Bang Oscar ini lagi ada apa namanya? Ada Mas Yuda. Ulang tahun 17 Agustus, selamatin dulu. Oh, happy birthday. Wow. 75 tahun juga ya, Mas? Bang, Bang 75 tahun juga. Oke, di grup lagi di dalam diskusi ini lagi ada Mas Yuda, kemudian ada Prof Rusdi udah ketahuan posisi dan ini apa akun ininya mungkin ada dua. Kemudian tapi yang jadi menarik adalah aku ingin bertanya kepada Bang Oscar bahwa tahun 2015 Bang Oscar dan Mas Hermanus, Mas Yudi juga kemudian membuat 75 tahun dengan Mas Yudi ya, benar Mas Hermanus, aku lupa nih. 2015 Yudi Suryo Atmojo. Ya, Mas Yudi. Itu membuat 70 tahun ya, 70 tahun Indonesia Merdeka. Mungkin Bang Oscar bisa ceritakan latar belakang. Ini yang dikejar
70 tahun itu dikejar adalah fotonya mendur hanya proklamasi atau keseluruhan sebelum proklamasi, Bang Oscar? Jadi saya dan Hermanus kebetulan waktu itu bersama-sama melakukan riset gitu ya. Nah, riset yang kami lakukan itu adalah meneruskan sesuatu yang udah memang dirintis gitu. Dari zaman 50 tahun Indonesia merdeka. Jadi sudah mulai ada pembicaraan-pembicaraan tentang peran dari fotografi dan sejarah. Sehingga pada tahun 2008 ya, itu saya dan teman-teman membuat satu riset mencoba menghubungkan antara peran foto-foto yang dibuat oleh IFOS, ya, foto-foto yang dibuat oleh terutama Bendur Bersaudara sebelum Koran Merdeka ada, sebelum IFOS berdiri. Jadi ketika itu kita mencoba menghubungkan antara kerja dari seorang pewarta foto sebelum beberapa saat atau pada zaman pendudukan Jepang tahun dimulai 1942 sampai dengan detik-detik menjelang proklamasi gitu ya, dengan kehadiran seorang wartawan foto Belanda pertama. Saya kebetulan kemarin juga dapat dari Arbain gitu beberapa foto-foto yang kita pamerkan tahun 2008. Nah, ketika itu kita membuat judul adalah Identitas untuk Kebangkitan. Jadi mempertemukan dua fotografer dari dua sisi. Yang satu melihat tentu dari posisi mereka sebagai peran mereka adalah subjektivitas mereka, bersama juga dengan fotografer Cas Oorhuis, fotografer Belanda yang datang untuk meliput pada tahun 47, gitu ya. Jadi menjelang agresi kedua gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa foto betapa begitu pentingnya, sehingga kalau misalnya sekarang nih dengan mudah kita bisa melihat atau mencoba mempelajari, menggali kembali sejarah, mencoba ngeklik Google gitu, peristiwa Rengas Dengklok misalnya. Kalau Anda klik, tadi seperti yang disebutkan oleh Bambang R. Yudawan, itu yang nongol kok gambar tahun 49. Gitu. Ya, foto ketika kunjungan seorang fotografer Inggris yang datang pada satu hari untuk meliput kehadiran, meliput keberadaan dari tokoh-tokoh presiden berserta kabinetnya yang diasingkan di Bangka, gitu. Jadi beda banget nih, ya. Nah, cuman kita harus ingat nih proses yang harus kita baca dari foto-foto perjuangan, plus seperti yang disebutkan Arbain tadi, itu juga ada kaitannya dengan antara kebenaran dan propaganda. Kalau foto dari Ulysses Grant tadi, itu jelas foto propaganda. Itu dilakukan nggak foto-foto itu aja, foto Abraham Lincoln pada waktu pertikaian perang saudara di Amerika itu dilakukan, gitu. Jadi kalau kita ngelihat di sini bahwa fotografi ini dimanfaatkan karena kepentingan, terutama adalah kepentingan dari fotografi jurnalistiknya, itu mewakili atmosfer dari realita. Agan misalnya, dia menggunakan itu sebetulnya sebagai olok-olok, sebagai satu sarkastis lah. Karena kita udah keburu ngelihat bahwa segala sesuatu yang dilihat oleh fotografi sebagai karya dokumenter, itu adalah kebenaran. Sehingga kita bisa ngelihat tadi, contoh-contoh yang sudah dilakukan gitu ya. Kejadian menjelang atau 2 hari menjelang detik proklamasi, kok foto yang muncul, foto di Muntok gitu. Padahal itu dipotret pada bulan April gitu ya, tahun 49. Jadi sebelum Presiden dan rombongan para menteri itu kembali ke Jogja. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa tugas dari kami waktu itu adalah mencoba mempersembahkan kembali foto-foto dari sumber pertama, dari sumber-sumber primer untuk bisa kita lihat sebagai bahan penelitian dan sebagainya. Mana sih foto yang benar-benar digunakan sebagai sebuah perwakilan dari representasi kebenaran, tanda petik sejarah,
atau foto-foto yang dibuat untuk propaganda. Apalagi dalam masa revolusi. Nah, makanya kita juga harus menghargai kehadiran dari wartawan-wartawan asing yang datang ke Indonesia, termasuk Bresson, walaupun menjelang pengakuan kekuasaan gitu ya. Kita bisa ngelihat di situ betapa kuatnya nih fotografi untuk mewakili representasi, tanda petik, kebenaran atau sebuah fakta. No pictures, hoax gitu kan ceritanya. Nah ini nih, sementara basic dulu nih. Gitu kira-kira, Sa. Oh, oke. Kalau untuk buku kemarin itu, buku yang 70 tahun Indonesia Merdeka itu, berapa lama akhirnya Bang Oscar bisa mendapatkan informasi foto itu ada di mana saja? Prosesnya Jadi itu berapa lama? Oke. Jadi memang kita mencoba ya, mengungkapkan kembali atau bukan meluruskan ya, mencoba menyegarkan kembali lah gitu. Foto-foto yang pernah tampil dalam buku-buku sejarah, baik yang terpublikasi ataupun tidak, gitu. Karena pada waktu 70 tahun rasanya adalah waktu yang tepat untuk selanjutnya kita menapak sebetulnya ke 75 tahun sebelum pandemi ini, bahwa ini adalah langkah kita untuk menjejak ke 25 tahun berikutnya. Bertahan nggak sih Indonesia sampai seabad gitu? Karena kematangan mungkin bisa dinilai dari sana. Jadi di sini peran fotografi sangat kuat gitu ya. Nah karenanya kita mencoba nih untuk terus menggali terutama foto-foto yang bisa menghadirkan atau mengisi lembaran-lembaran yang sudah tercatat sebagai dokumen tertulis dari sejarah itu sendiri. Misalnya foto-foto dari agresi pertama gitu. Saya dan Hermanus kemarin mendapatkan foto-foto yang dibuat oleh para fotografer CNIL gitu ya. Para fotografer yang disewa atau dikontrak oleh CNIL. Jadi disebutnya sebagai kontrak leher gitu ya, bekerja untuk CNIL. Jadi fotografer profesional yang bekerja untuk itu. Nah, saya mendapatkan misalnya gambar. Salah satunya adalah pendaratan di Cirebon pada agresi pertama. Nah, pada tahun 47 itu kita bisa melihat di situ ada satu kelompok tentara bule gitu menaiki sebuah tank Belanda lalu membawa poster gitu. Nah, ini cover yang ditunjukkan oleh Hermanus ya. Nah, itu kalau kita melihat itu adalah foto tahun 47. Foto ini sebelumnya setahu saya belum pernah dipublikasi. Tapi ini penting untuk bisa menghadirkan sebuah kisah yang bisa ditanggapi secara tafsir yang berbeda dari tahun ke tahun. Nah, foto ini pada waktu itu fungsinya disiarkan oleh mereka, oleh para pembesar-pembesar CNIL itu, dipublikasi secara luas di koran-koran, terutama di koran-koran Belanda, bahwa sebentar lagi pemimpin lo gue tangkap. Begitu. Jadi itu kesan kan? Tapi untuk orang-orang kita bisa ngelihat bahwa, lo lihat nih, presiden gue, bule-bule pun, para prajurit musuhnya, itu ngefans sama Soekarno. Gitu kan? Jadi ini ada bisa dua sisi nih. Menjadi penting. Karena hanya, dari catatan yang ada ya, hanya dari foto-foto Franz Mendur, detik-detik proklamasi masih bisa diselamatkan sebagai sebuah bukti bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian ini jadi menarik ya Bang Oscar ya, bahwa menurut tadi aku sempat ngobrol kemarin dengan Mas Yuda, bahwa sebenarnya kita kembali lagi ke 45 nih, tadi kan kita ke 49 ya, kita balik lagi ke 45 itu ada fotografer lain. Sebenarnya hanya saja pada hari itu dia tidak membawa, itu adalah RM Sutarto ya, Mas Yuda. Suaranya kok hilang ya? Sorry, suara siapa? Suara aku ya? Halo? Oke. Halo, jelas nggak? Jelas. Nggak, jelas. Ayo. Jelas, Bang.
Jadi pertanyaannya adalah ketika semua orang membicarakan tentang proklamasi, ini mereka hanya membicarakan menurut bersaudara. Kalau dari riset dari Mas Yuda sendiri, sebenarnya ada nggak sih fotografer lain gitu? Mungkin di situasi itu juga sulit ya karena situasinya berbeda. Tapi mungkin Mas Yuda bisa memberi sudut pandang yang berbeda. Kenapa tidak ada fotografer lain selain mereka berdua? Ya, saya rasa nanti ya teks yang kita punya hari ini mengatakan bahwa yang hadir menurut bersaudara. RM Sutarto memang disebut-sebut sebagai orang film, orang ahli fotografi yang sudah lebih dulu muncul karena dia sudah aktif sebelum perang ya, dan punya foto studio dari Solo juga, dan dia bekerja di bagian penerangan pemerintah pendudukan Jepang. Kabarnya ada yang mengatakan, satu versi mengatakan lupa manggil dia. Ada versi lain mengatakan, oh iya dia datang tapi nggak bisa bawa film karena kantornya tutup. Karena kita harus bisa menerima situasinya kan mendadak ya. Artinya semula digadang-gadang kan kalau ada sidang PPKI, ya mungkin kemerdekaan itu sekitar tanggal 20-an. Kan itu rencana ya. Tapi bahwa kemudian Jepang kalah dan kemudian ada desakan pemuda dan situasi dan para pimpinan juga mengambil keputusan dan 17 jatuhnya. Ini kan bukan pesta kawin yang disiapkan sama I.O. berbulan-bulan ya. Ini situasi yang serba mendadak gitu. Jadi harus dipahami buku teks yang bisa kita percaya terakhir mengatakan ya memang cuma menurut bersaudara yang hadir dan melakukan pemotretan. Tinggal persoalannya yang belum terjawab, kenapa dari 3-4 foto mendadak jadi belasan gitu. Siapa yang bersalah dalam tindakan yang membingungkan ini gitu. Tapi satu hal lagi kalau saya boleh melanjutkan Bang Oscar nih, di postingan menjelang proklamasi ini ada muncul juga obrolan menarik di Facebook itu mengatakan bahwa karena Bu Fat suruhlah seseorang untuk mencari warna merah, kain merah, karena kain putihnya katanya ada di lemari di rumah proklamasi. Jadi kemudian kain merahnya dapat dari warung soto dan kemudian secara terburu-buru dijahitlah bendera yang memadai karena bendera yang dijahit sebelumnya ukurannya cuma 50 cm. Foto pegang peranan karena di tahun 44 sudah ada foto Bu menjahit bendera 2 kali 3. Jadi ini ya itulah kekuatan foto. Sayangnya publikasi untuk melawan kebohongan ini tidak terlalu luas. Apakah penggeraknya harus komunitas atau pemerintah yang kemudian segera mencoba mengambil alih sejarah ini gitu untuk sementara waktu, karena hari ini pemerintah pun juga membisu ya, biarkanlah masyarakat untuk kemudian berlomba-lomba mengisi dari ya ini juga yang kemarin ya, itu saya download. Pak Rajiman datang terlambat. Jadi Pak Rajiman anggota PPKI, sebagian dari anggota PPKI datang terlambat karena kecele ya. Bola kan dibikinnya ke IKADA ya. Jadi berita karena belum ada HP kali ya. Jadi penyampaian berita kan terbatas dalam waktu yang sangat tergesa. Sebagian merasa bahwa pertemuannya ada di IKADA, jadi ke Pegangsaan Timur gitu. Jadi ini adalah foto, ada Samratulangi di sebelah kanan,
topinya dibuka, pegang tongkat, ada apa nih? Ini politikus salon nih. Saya nggak tahu, mungkin Pak Rusdi tahu. Identifikasi ini masih dalam proses dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan penjelasan atau penjelasan dari beberapa foto yang muncul kemudian dengan identifikasi orang yang lebih tepat gitu. Tapi ini adalah rombongan yang datang terlambat nih. Oke. Sepertinya saya udah tahu Pak Rusdi ada di mana, namanya Kak Andi, nanti tolong di tag ya nanti setelah Mas Andang. Dudi ini Pak Rusdi nih. Iya. Pak Rusdi, I spot you. Oke. Terima kasih Mas Yuda. Berikutnya ada Mas Andang. Iya, Mbak. Oke, Mas Andang. Mas Andang ini aku dengar, tapi kita kan baru berbicara sangat singkat ya, Mas Andang. Jadi aku juga belum punya gambaran apa yang Mas Andang geluti. Itu adalah sedang riset akan menerbitkan buku atau sudah menerbitkan buku tentang Mendur Bersaudara ya? Ya. Boleh cerita, Mas Andang? Boleh. Sebetulnya saya dan rekan-rekan sebenarnya di Indonesian Photography Archive yang sedang berusaha untuk membuat sebuah buku tentang Mendur Bersaudara. Selain itu juga kami melakukan revitalisasi dari Museum Mendur sebetulnya. Dan maaf, selamat malam dan salam kenal buat semua. Dan dari tadi saya betul-betul mendengarkan begitu banyak informasi yang mudah-mudahan menambah referensi buat kami di IPA. Tapi saya boleh izin mungkin share, walaupun saya rasa tadi semua sudah diungkapkan, dikatakan, tapi mudah-mudahan bisa sedikit menambahkan. Saya izin share ya, Mbak. Ya, silakan. Ya, siap. Bentar ya. Oke. Saya coba yang pertama. Udah bisa di-share? Tadi? Bentar ya. Udah saya jadi co-host. Oke. Ini malam ini luar biasa loh. 163, 170, wow. Senang rasanya mendengar bahwa topik sejarah mendapat perhatian yang sangat. Terus nanti. Tidak bisa Mas Andang? Ya. Oke. Ini sebenarnya masukin ke file. Bentar ya. Oke, saya coba share dulu ini aja beberapa. Mas Andi udah bisa ini belum? Udah siapa jadi co-host, Mas? Harusnya udah bisa. Tapi kayaknya belum. Oh, yang mana ya? Sebentar. Yang dibuka yang ada semua. Semua ya, sudah. Bisa aja nih, sudah. Sudah semua, udah saya jadi co-host semua. Oke, jadi kita harus bagi-bagi, tapi hilang lagi. Jadi saya harus satu-satu nih. Hilang lagi sebentar ya. Harusnya bisa langsung semua nih. Oke, jadi saya mulai dengan mungkin mungkin foto ini yang sebenarnya yang dari tadi dibicarakan tentang masalah klise dan segala macam. Kita menemukan ini di rumahnya Pak Peter, sebetulnya Pak Peter Mendur. Tapi kami juga tidak pernah mencoba mengklaim bahwa ini adalah klise atau negatif yang asli. Tapi kami menemukan ini di sana karena kami juga menemukan begitu banyak ya tadi yang udah disampaikan bentuk reproan ya. Kemudian saya juga maaf ini mungkin berbeda konsepnya, yang kemudian juga tadi mungkin juga udah disampaikan. Sandi, sorry. Oke, ini juga yang tadi mungkin disampaikan bahwa di sini ada begitu banyak arsip pertama koleksi
dirawat oleh Pak Biro. Tapi kami juga cukup miris melihat ini, karena mungkin juga betul mereka lebih baik dalam mengaktifkannya. Ya. Saya bayangkan kalau ini dilakukan di Indonesia, satu ya. Oke. Ya, ini juga sama. Di dalamnya begitu banyak foto, begitu banyak klise, ya. Kemudian ini arsip yang ditulis oleh Pak Peter sendiri, ya. Kemudian ini juga negatif-negatifnya kami menemukan ini adalah Pak Peter yang kita temui. Dan ini juga menunjukkan arsip yang dimiliki oleh Pak Peter Mendur. Di sini ditulis begitu detail, amplop nomor sekian, karya Fred, semua ada di sini. Dia bikin detailing archivingnya. Nah ini kemudian dari sini kami melakukan sebuah upaya untuk membantu merevitalisasi Mendur ya, dan bagaimana juga membantu Pak Peter bisa lebih baik dalam mengarsipkannya. Makanya 2 tahun lalu kami melakukan diskusi bersama di tempat kami, ya. Kemudian juga kami memamerkan sejumlah arsip, baik buku maupun juga foto-foto yang berkaitan dengan Peter Mendur dan yang dikoleksi oleh Pak Peter Mendur dan juga koleksi yang kami miliki. Ini adalah aktivitasnya, jadi mungkin ini yang kita share. Ya, ini juga kita lakukan. Jadi kita lebih pengen menunjukkan apa yang sedang kita lakukan hari ini untuk supporting terutama untuk kegiatan Museum Mendur Bersaudaranya. Ini Pak Peter berbagi di halaman belakang kami. Dan ini juga di dalam ini sebenarnya ada file juga, mudah-mudahan saya bisa share. Pada saat itu kami diskusi dengan menampilkan 3 orang yang berkaitan dengan Mendur Bersaudara. Foto-fotonya ada 3 orang, yaitu satu dia membuat tesis mengenai semiotika foto-foto Mendur, itu buku Srini. Kemudian ada Pak Firman Insan, bukan Pak Firman Insan. Ada Insan, dia juga yang meneliti lebih detail mengenai rekam visual karya foto Mendur Bersaudara pada masa revolusi. Itu dari UPI Bandung. Kemudian ada juga dari UI, sama itu juga membahas tentang Mendur. Jadi kami tampilkan di sana untuk sharing dalam bentuk hasil penelitian mereka. Jadi hasil dari kajian mereka. Oke, ini aktivitasnya. Oke. Nah, ini juga yang kita miliki. Nah, akhirnya kami, maaf kalau saya agak menyimpang, kita fokus pada bagaimana kita merevitalisasi Museum Mendur. Karena kondisinya berbeda sekali ketika kami melihat pameran yang dilakukan di Antara dengan melihat langsung kondisi di Museum Mendur, saudara. Ya. Pak Kang Rey Bahtiar juga pernah pergi ke sana dan melihat langsung bagaimana kondisinya. Ya. Oke, ini. Oke, kemudian, maaf Mas Andi, kalau bisa saya mau share ini saya. Oke, maaf. Ini saya nggak bisa buka. Mudah-mudahan tapi saya coba share dengan ini saya aja. Karena ternyata nggak bisa dibuka. Ini Mas Andi, saya ada file. Ini udah jadi. Oh, ya. udah bisa ya? Ya, cuman nggak ada ini ya, sebentar ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba share aja, maaf Mas Andi. Sebenarnya saya bikin materi. Oke. Boleh kirim ke saya, Mas Adang. Nanti tak share dari sini. Boleh. Ke WA dulu ya. WA ya, sebentar. Ya. Oke, bentar. Tan, boleh dikirim lewat WA, Tan? Bentar. Oke, Mas Andi, nggak apa-apa. Saya sambil ini aja ya. Jadi saya mau share. Nanti boleh tolong di ini materinya. Ke Mas Andi, WA. Oke, yang pertama saya sebenarnya di presentasi ini saya mau share tentang bahwa ada kajian yang sudah dilakukan oleh 4 orang. Yang satu di tahun 2003 itu fokus berbicara tentang kantor berita IPOS, Pasang Surut dan karyanya, itu oleh Nur Hikmah. Kemudian di 2007 ada lagi yang bicara tentang kantor berita foto, Indonesian Press Photo Service. Itu tahun 2007 oleh mahasiswa UNPAD. Kemudian 2016 ada rekam jejak jurnalis foto Alexis dan Frans Mendur pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia 45-49.
Dan terakhir, 2017, memaknai identitas kajian foto karya Frans Sumarto Mendut. Jadi ini fokus membahas tentang karyanya Frans Sumarto. Kemudian, kalau tadi sebenarnya udah di breakdown sebenarnya oleh pembicara sebelumnya, saya mencoba melihat bahwa fotografi pra dan pasca kemerdekaan itu akan bicara tentang bagaimana menjadi unsur pendukung media cetak, kemudian kebutuhan berita, informasi tentang perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, bicara tentang fotografi sebagai alat propaganda Jepang, terutama mereka buat kantor-kantor berita. Kemudian masuk pada fase foto-foto euforia kemerdekaan 1945. Dan kemudian ada masa di mana Jepang dan Inggris bicara tentang supply dan alat-alat fotografi. Jadi pada saat kemerdekaan, kesulitan dengan masalah supply alat-alat fotografi, tapi di bulan September setelah peristiwa proklamasi, Inggris hadir, datang tentara Inggris membawa supply, tetap salah satunya peralatan fotografi yang begitu banyak. Jadi dari situ kemudian fotografer jurnalis dalam mengabadikan dokumen berita. Kemudian juga bagaimana di bulan berikutnya pendudukan kantor berita Domei. Ya. Kemudian yang tadi disebut oleh Mas Oscar yang bicara tentang Ortus, ya, di tahun 47 dia hadir, itu bicara tentang bagaimana propaganda dua versi, dari versinya Wilmar, ya, Wilmar yang pro Hindia Belanda yang walaupun sudah diproklamirkan dia tetap meyakinkan dunia bahwa Indonesia milik Hindia Belanda, ya kan? Dan sedangkan Ortus di dalam bukunya And Start in Wording yang kebetulan saya memiliki bukunya di sini, And Start in Wording, di sini bukunya menunjukkan tahun dia datang ke Indonesia kalau nggak salah Januari tahun 1947, jadi dia 3 hari di sana, 3 bulan di Indonesia. Kemudian juga bicara mana Alex dan Frans hadir di sana, bagaimana Alex mendapatkan berita dari Pak Jahrudi, ya, dari kantor berita Domei, kemudian Pak Frans mendapatkan informasi dari wartawan Sibunsa bahwa akan ada itu, kemudian mereka pergi pagi-pagi, jam 5 pagi sudah pergi ke Pegangsaan Timur, ya. Kemudian bicara tentang bagaimana Pak Frans pergi berdua dengan Pak Basa Pulungan, ya. Kemudian juga tadi bahas tentang 13 foto, kurang lebih dokumentasi dari Pak Frans, 3 foto yang tersebar tadi sudah disampaikan juga. Kemudian juga publikasi pertama tadi sudah disampaikan, dan pada akhirnya saya melihat dan rekan-rekan di sini bagaimana foto-foto ini menjadi representasi sebagai simbol perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Karena mungkin pada saat itu foto-foto itu meyakinkan kita bahwa bahwa terjadi proklamasi, terjadi sebuah penyataan. Oh iya, makasih Mas Andi. Oke, boleh di-share aja berikutnya. Jadi saya mungkin ini akan lebih fokus ke Frans Mendur. Ya, oke, boleh dilanjutkan, Mas Andi. Ini boleh lanjut. Udah tadi saya udah sampai ini udah sampai sini kok. halaman 3. Ya, lanjut lagi, Mas Andi. Oke, ya, di sini aja. Akhirnya saya coba sekilas bahwa foto-foto yang dari tadi dibahas, bahwa ini menjadi sebuah identitas dan representasi dari simbol kemerdekaan atau simbol dari bangsa ini. Nah, dengan begitu, kami juga melihat bahwa satu, foto itu menjadi bukti visual kemerdekaan. Walaupun pada awal di sana, kasih lanjut dan kita pribumi, ya, di bawah. Kemudian juga pasti akan bicara IPO, kita bicara tentang fotografi kolonial dan pro kemerdekaan dan Mendur Bersaudara. Boleh lanjut lagi, Mas Andi? Oke. Masih ada waktu, Mas Andang, silakan. Ya. Ya, saya coba ini ya. Ya, ini yang tadi saya share bahwa ada 4 4
penelitian yang menjadi referensi kami itu ada 4 ya, 2003, 2007, 2016 dan 2017. Boleh berikutnya lanjut Mas Andi? Oke. Nah, oke, ini saya coba nge-breakdown dari tadi kita bicara Alex dan Franz, tapi saya rasanya kita juga harus mengenal lebih jauh tentang mereka semua. Saya rasa kita harus mengenal siapa mereka. Ya, bukan hanya lewat foto-fotonya, tapi juga kita harus memahami mereka sebagai personal. Ini saya breakdown bagaimana kedua-duanya menurut bersaudara lahir di desa Talikuran, di Kawangkoan, Manado, ya kan? Kemudian juga lahir dari Pak Agus Mendur dan Aryan Simonomar, yang kedua-duanya adalah petani. Kemudian Alex adalah anak pertama dari 10 bersaudara. Kemudian dia tahun 1922 belajar fotografi karena ada kerabatnya Anton Lanjoan yang datang. Kemudian bekerja di perusahaan Belanda yang badan usaha yang mengerjakan fotografi ya di firma Luik gitu. Kemudian juga bekerja di tahun 31-34 di Sport in Belt, ya, terbitan dari The Java Bode. Kemudian juga tahun 1932, Alex juga pernah mendampingi Gubernur Hindia Belanda diminta untuk mendokumentasikan perjalanannya. Dan dia juga aktif berorganisasi ya, menjadi di beberapa partai politik ya pada saat itu, atau juga gerakan-gerakan kepemudaan saat itu. Kemudian juga Franz Sumarto Mendur, yang orang kenapa yang satu Impurung, yang satu Sumarto gitu kan. Itu juga menurut saya, kita selalu bicara foto setiap tahun di 17-an kita ngeliat fotonya, tapi kita tidak mengenal personalnya mereka. Ya kan? Agaknya lebih fair kalau kita mengenal latar belakang mereka. Kenapa mereka hadir di proklamasi itu? Kenapa mereka melakukan pendokumentasian itu? Kenapa mereka menjadi fotografer jurnalistik? Itu juga menarik buat kami. Kalau di PA, kami justru menarik latar belakang mereka. Kenapa mereka menjadi fotografer jurnalis dan hadir di sana. Makanya kita tarik mundur semua tentang who they are, siapa mereka, dan apa yang sudah mereka kerjakan. Termasuk juga Franz Sumarto Mendur, yang anak ketiga dari 10 bersaudara, ya, adiknya dari Alex. Kemudian juga misalnya dia tinggal di Surabaya, anak angkat dari Smart Prawiro, yang memang langsung diangkat. Kemudian nama itu disematkan di tengah, kemudian dia pindah ke Batavia bertemu dengan kakaknya, dan kemudian bekerja di wartawan foto di Jawa Sibunsa dan Asia Raya. Oke, boleh lanjut aja, Mas Andi. Ini ya, mungkin saya agak cepat aja karena 3 menit lagi, boleh silakan. Siap. Mas Andang, jadi ini buku-buku Mas Andang ini lebih mengarah kepada personal kedua orang itu ya? Betul. Termasuk juga sebenarnya kita juga memiliki beberapa foto sebetulnya yang print. Tapi sekali lagi kami juga tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah foto asli atau apa, karena kami juga dapatnya dari Pak Peter Mendur. Ya, ada beberapa fotonya yang kami pamerkan juga dan kami koleksi. Nah, tapi pada akhirnya kami di IPA melihat ini sebenarnya. Satu, yang kita bicarakan dari tadi, ya, hari ini sudah ada di makam TPU Karet, Pak Franz. Meninggal tahun 71. Ya. Padahal fotonya dipakai setiap tahun oleh siapapun. Dan bahkan menurut saudaranya, hari ini makamnya sudah tidak ada karena sudah ditumpuk dengan makam yang lain. Saya tanya, rekan-rekan di sini ada pernah pergi ke sana dan melihat. Kedua, Pak Alex meninggal Desember tahun 1985, makamnya di TPU Pandu di Bandung. Ya kan? Kemudian, bayangkan, kita berjuang bagaimana Pak Alex dan Franz diakui sebagai pahlawan karena dia berkontribusi besar pada kemerdekaan bangsa ini. Ya. Pak SBY memberikan bintang jasa utama 9 November 2009. Pak SBY masuk ke daftar pahlawan nasional. Tapi sampai hari ini baru didaftarin saja. Belum dinyatakan, belum dideklar ya, bahwa mereka adalah pahlawan, bahkan bagian dari pahlawan proklamasi, nggak ada tuh. Ya. Kemudian coba kita cek di foto-foto di bahan-bahan ajar gitu ya, di SD, SMP, SMA, buku foto itu hadir, tapi tidak pernah dicantumkan siapa yang memotretnya. Ya kan? Banyak perjuangan menurut saya, nggak cuma bicara tentang fotonya yang masa lalu,
yang memang akan berdampak pada masa depan, tapi kita bicara tentang apa yang bisa kita lakukan buat mereka berdua hari ini. Bagaimana mereka diakui menjadi bagian dari pahlawan proklamasi gitu. Bahkan kita bertanya-tanya bahwa kalau tidak ada foto itu, apakah kita masih meyakini bahwa kemerdekaan itu terjadi? Atau bangsa ini merdeka kalau tidak ada foto itu? Saya yakin yang ada di dalam ruangan ini meyakini bahwa kita merdeka melalui foto itu. Ya. Dan terakhir, saya juga sebenarnya pengen mengajak pada Bapak-Bapak Ibu semua, pasti kita mengapresiasi jasa Mendur dan kontribusi Mendur Bersaudara, udah pasti kita yakini. Pada akhirnya, saya mengajak bagaimana merevitalisasi museum dan tugu pers Mendur Bersaudara di Minahasa, di kampungnya. Karena katong kita lihat, foto-fotonya dilaminasi loh, Mbak. Foto-fotonya dilaminasi, diplastikin yuk. Rasanya sedih buat kami, tapi kami banyak keterbatasan, kami banyak, tapi kami pengen sekali mengajak semua orang yang memang peduli tentang ini untuk berkontribusi dan merevitalisasi ulang Museum Mendur di sana. Karena di sana ada dua versi sebetulnya. Ada 156 foto di sana, tapi ada juga yang mencatat bahwa hari ini hanya 113 foto saja. Karena museum itu bocor, kemudian juga ada foto-fotonya mungkin rusak dari 156 berkurang jadi 113. Terakhir kami ke sana, rekan saya pergi ke sana, dan museum ini diresmikan oleh Presiden SBY 11 Februari 2013. Begitu mungkin, Mbak, yang bisa saya sampaikan, karena memang tadi sebenarnya udah cukup banyak, cukup informasinya berlimpah sekali, dan saya bersyukur bisa mendengarkan sampai akhir pemaparan-pemaparannya, karena sangat berkaitan dengan apa yang sedang kami lakukan. Begitu. Terima kasih, Mas Andang. Ya. Sebenarnya yang Mas Andang harapkan itu tentang adanya museum, perbaikan museum atau apapun itu, sebelum kita ke sana, kita juga nggak punya lagi museum proklamasi. Iya. Museum proklamasi kita nggak punya gitu loh. Maksudnya ini yang sebenarnya harusnya kemudian diserukan kembali kepada apa namanya cita-cita dari presiden kita bahwa di poin nawacita poin 8 dan 9 tentang hal tersebut ya, sejarah ya, nanti